Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya kemarin, saya akan memberikan sedikit review ya mengenai materi statistika. Di sini saya bukakan untuk LMS. Kemarin kita sudah kalian sudah mempelajari apa yang materi yang sudah masuk ya. Ada variable random, pretestnya, kemudian ini materi pendalaman. Ini boleh dibaca, boleh tidak, tapi yang jelas ini perlu materi pendalaman. Kemudian mungkin saya akan membahas hari ini mengenai distribusi probabilitas. Ada dua, yaitu distribusi probabilitas diskrit dan distribusi probabilitas kontinu. Di sini masing-masing jelas berbeda ya. Kalau diskrit berarti bentuknya bilangan asli ya. Kalau kontinu dia berupa selang. Berarti contohnya kalau diskrit itu angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu diskrit. Kemudian kalau continue berarti antara 1 sampai 10. Nah, itu kan berarti kan continue. Nah, setelah ini kita coba klik ya. Kalau klik lalu nanti munculnya adalah saya coba klik dulu. Ya, itu masuknya adalah download ya. Masuknya adalah download. Kemudian nanti munculnya kalau tidak salah adalah seperti ini. Betul ya. Kita mulai dari diskrit dulu. Oke, distribusi probabilitas diskrit yang pertama adalah distribusi uniform. Ya, kita tahu variabel acak X memiliki nilai X1, X2 sampai Xk, jadi berhingga dengan probabilitas yang sama, maka distribusi uniform diskrit dinyatakan sebagai Fx, K sama dengan 1/K. Jadi ketika kalian mempunyai suatu kejadian yang semua kemungkinannya itu sama. Contohnya apa misalkan? Contohnya adalah permainan dadu. Dadu itu munculnya angka 1/6, munculnya angka 2/6 juga, munculnya angka 3/6 juga. Jadi semuanya peluangnya sama, maka masuknya ke distribusi uniform diskrit. Nah, di sini contohnya adalah bila lampu pijar dipilih secara acak dari suatu kotak berisi lampu pijar, ada 40 watt, 60 watt, 75 watt, 100 watt dengan probabilitas masing-masing 1/4. Nah, 1/4 ya. Kalau saya terambilnya 40 watt berarti 1 dari 4. Kemudian kalau saya ngambilnya nanti 60 berarti yang saya ngambil 60 ada 4 bola lampu ya. Jadi 1/4. X-nya adalah 40. 40 itu maksudnya yang terambil 40 watt, yang terambil 60 watt, yang terambil 75, yang terambil 100. Peluangnya sama. Nah, kemudian sama yang saya tadi jelaskan mengenai dadu ya. Setiap elemen ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tahu ya, dadu itu ada 6 muka ya, 6 muka. Terjadi dengan probabilitas yang sama yaitu 1/6. Ya, jelas. Jadi kalau Fx, 6, jadi F1 berarti muncul angka 1. Nah, berapa? 1/6. Muncul angka 2 berarti 1/6. Muncul angka 3 berarti 1/6. Ya, kalau secara kita buat histogram itu kan kayak semacam diagram batang ya, diagram batang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 peluangnya semua 1/6 semua. Jadi ini dinamakan uniform. Uniform itu uniform itu sama. Lalu selanjutnya ada teorema 5.1. Rata-rata dan varian dari suatu distribusi uniform diskrit adalah, nah di sini selain kita menentukan fungsi distribusi uniformnya, kita bisa menentukan juga rata-rata dan variansinya. Ya, rata-rata dan variansinya. Nah, di sini mu itu rata-rata ya. Mu itu adalah sigma xi/k dari i1 menuju k. Kemudian kalau variansi, ini rumus variansi umum ya. Jadi kalau misalkan rata-rata, nah ini contohnya rata-rata variansi dari soal 5.2. 5.2 itu yang gimana? Yang dadu ya kalau nggak salah ya. Iya, yang dadu. Ini yang dadu, kita cari rata-rata dan variansinya. Jadi kan katanya peluangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6/6. Ya, jadi munculnya 6, 3,5. Ingat xi-nya loh ya, bukan peluangnya, tapi sigma xi. Xi itu kalau dadu kan berarti 1 sampai 6. Nah, selanjutnya setelah ketemu mu-nya, maka saya bisa mencari variansi. Caranya adalah xi tadi dikurangi mu. Nah, ini xi-nya 1, mu-nya 3,5. Xi-nya 2 kurangi 3,5 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh di sini 35/12. Ingat ya. Jadi
kesimpulannya untuk uniform ini semua peluangnya itu sama. Ini biasanya soal yang paling mudah. Jadi kalau misalkan kalian menemukan suatu kejadian kok peluangnya sama semua, ya nggak selain dadu sih, koin juga bisa. Koin kan ketika kita melemparkan koin, peluangnya adalah setengah dan setengah. Nah, itu berarti uniform. Bisa nggak koin itu tidak uniform? Bisa. Kalau misalkan kalian punya koin atau dadu yang mungkin rusak sebagian, jadi peluangnya kan nggak sama. Nah, itu nanti kita ngomong di distribusi lain lagi. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Yang kedua adalah distribusi binomial dan multinomial. Nah, di sini sesuai judulnya ada binomial dan multinomial. Suatu percobaan binomial adalah suatu percobaan yang memiliki sifat-sifat berikut. Ingat ya, percobaan terdiri dari n percobaan identik. Setiap hasil percobaan diklasifikasi sebagai sukses dan gagal atau gagal. Probabilitas sukses dengan P, gagal itu 1 min P. Ingat ciri-cirinya, ada n percobaan, peluangnya cuma 2, iya dan tidak, atau sukses dan gagal ya. Peluang sukses dan peluang gagal itu kalau dijumlah 1. Nah, percobaan-percobaan yang tadi yang dilakukan itu nggak ada urusan sama sekali satu dengan yang lain, maka dinamakan binomial. Nah, di sini kita pakai kombinasi dan permutasi ya, kombinasi. Distribusi probabilitas dari variabel acak binomial X, di sini Px besar sama dengan X kecil, Nx itu N kombinasi X ya. P itu adalah peluang berhasil, Q itu peluang gagal. X nya dari 0, 1, 2, 3. Nah, discrete. Ini discrete itu di sini. Jadi discrete itu nggak mungkin koma-koma. Discrete itu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bercacah ya. Contohnya, probabilitas suatu alat tertentu akan tetap bertahan atau dia tidak rusak bila digetarkan adalah 3/4. Nah, berarti peluang alat itu akan tetap bertahan itu 3/4. Itu keterangannya cuma seperti itu. Berarti kita bisa menjustifikasi bahwa peluang alat tersebut rusak itu 1/4 loh. Ya enggak? Karena 3/4 ditambah 1/4 itu jumlahnya 1. Oh, berarti ini binomial, sukses dan gagal, rusak dan tidak rusak. Tentukan probabilitas bahwa terdapat 2 dari 4 komponen yang dites akan bertahan. Nah, berarti ini kita lagi ngomongin komponen. Ada 4 komponen, kita kepenginnya 2 itu bertahan. Peluangnya berapa? Nah, kita cek. Ini ya, Px sama dengan 2. Kenapa 2? Karena yang kita minta adalah 2 dari 4. Berarti 4 kombinasi 2 gitu ya, 4, 2. 3/4 itu adalah peluang bertahan. Bertahannya itu ini ada 2 ya kan? Ada 2 yang bertahan. Berarti yang tidak bertahan berapa? 1/4 yang akan rusak. Ada berapa lagi? Ada 2. Iya dong, kenapa? Karena dari 4 komponen 2 bertahan dan 2 tidak bertahan, nanti rusak ya. Nah, di sini pakai teori kombinasi biasa, ketika dikalikan menghasilkan 27/128. Ini juga bisa kita lakukan misalkan dalam perencanaan sistem pengendalian banjir suatu sungai. Banjir tahunan maksimum adalah hal yang harus diperhatikan. Bila probabilitas dari banjir maksimum tahunan melebihi ketinggian desain tertentu H0 adalah 0,1, berapa probabilitas bahwa ketinggian H0 akan terlampaui 1 kali dalam 5 tahun? Nah, di sini saya tahu berarti X kecilnya 1 dari 5 kan gitu. Melebihi ketinggian adalah 0,1, berarti yang tidak melebihi adalah 0,9. Sudah, masukin saja rumusnya. X sama dengan 1, 5 kombinasi 1, 0,1 pangkat 1, hanya 1 kali loh ya. Berarti ini yang berulang berhasilnya 1 kali, yang gagalnya 4, yaitu 0,328. Nah, jadi itu untuk binomial. Kemudian sama, kita akan gunakan juga rata-rata dan variansinya. Di sini langsung saja bahwa mu itu adalah n kali p, dan sigma kuadrat atau dikatakan variansi adalah n kali p kali q. Loh, caranya gimana? Sama dengan yang tadi, cuman kita di sini langsung saja. Ini ya, gitu.
lanjut. Bagaimana kalau percobaan itu diperoleh hasil E1, E2 sampai EK? Oh, berarti maksudnya percobaan itu saya kepengen banyak nih. Ya, jadi percobaan binomial itu hasilnya banyak, ada E1, E2 sampai EK dengan probabilitasnya masing-masing P1, P2 sampai PK. Maka distribusi probabilitas dari suatu variabel acak X1, X2, XK dalam X kali percobaan. Di sini berarti artinya apabila kejadiannya lebih dari 1. Jadi seperti ini. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya bukan ya dan tidak toh. Ada ya, ada ragu-ragu, ada tidak. Itu kan berarti probabilitasnya beda nanti. Jadi nanti kalau misalkan multinomial apabila bukan ya dan tidak. Karena di sini apa? P1, P2, PK. Kalau tadi kan cuma P dan Q, benar dan salah. Nah sekarang ada banyak nih, ada P1, P2, PK. Contohnya gimana? Misalkan dari suatu kuesioner, misalkan kan, kuesioner itu biasanya ada 5 indikator ya. Ada setuju, dari sangat setuju, setuju mungkin ya. Apa sih biasanya? Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, abstain. Nah biasanya kayak gitu. Abstain itu di tengah apa di terakhir sendiri. Berarti kan semua itu peluangnya masing-masing beda. Nah, yang sangat setuju berapa, kurang setuju berapa, tidak setuju berapa, abstain berapa. Ya, jadi kalau itu kejadiannya, maka yang kita pakai adalah distribusi multinomial. Ya, dengan sigma xi-nya n dan sigma pi-nya sama dengan 1. Oke, kita lanjut dulu saja. Selanjutnya yang termasuk distribusi probabilitas diskrit, ada distribusi geometrik. Bila percobaan yang berulang secara independen menghasilkan kesuksesan dengan probabilitas P dan gagalnya 1 min P, maka distribusi probabilitas variabel acak X pada saat terjadinya kesuksesan pertama. Kejadian sukses pertama adalah Px besar sama dengan X kecil sama dengan P kali Q pangkat X min 1. Hampir sama ya, geometrik dengan apa coba tadi? Binomial. Loh, ya kan? X sama dengan X, dia nggak ada ininya nih, dia nggak ada nx-nya. Tapi di sini mana tadi? Ada P, ada Q, X min 1. Artinya apa? Artinya geometrik ini bila percobaan yang berulang secara independen menghasilkan kesuksesan dengan variabel variabel kesuksesan probabilitas P dan gagalnya 1 min P. Ini hanya dilaksanakan sekali pada saat apa? Kesuksesan pertama nih, pertama doang. Kalau ini kan berarti banyak. Kalau binomial itu kan ada banyak. 2 dari 4, ya kan? Kalau ini cuma diambil 1 aja. Kesuksesan pertama itu berapa? Pada suatu pembuatan alat tertentu diketahui bahwa setiap 100 item ada 1 yang rusak. Nah kan cuma 1. Ya kalau cuma 1 gimana caranya? Ya kita buat simpel aja. Seperti ini. Berapa probabilitas bahwa item kelima yang diawasi adalah yang pertama rusak? Jadi kalau misalkan jadiannya cuma 1 saja, nggak ada banyak kayak tadi kan 2 dari 4, 3 dari 5, itu pakai binomial. Tapi kalau cuma 1, ya pakai gini aja sudah. Ya, kemudian rata-rata dan variasinya dia sudah ditentukan dari sana. Kita tinggal pakai saja sih. Mu adalah 1 per P, sigma kuadrat sama dengan 1 min P per P kuadrat. Ini buat apa? Nanti kalian akan tahu. Tapi yang jelas setiap distribusi ada rata-rata dan variasi. Oke, lanjut adalah distribusi binomial. Nah, hampir sama ya, binomial tapi negatif. Bila percobaan berulang secara independen menghasilkan kesuksesan dengan P dan gagal Q, ya, maka distribusi probabilitas variabel acak pada saat terjadinya kesuksesan yang ke K. Nah, coba lihat contohnya, nanti kita tahu bedanya. Anggap suatu kabel terdiri dari beberapa kawat yang tersusun secara independen. Ada kabel itu tersusun dari beberapa kawat secara independen. Independen itu terpisah ya. Kadang-kadang kabel tersebut dibebani dengan beban berlebih. Pada saat itu probabilitas bahwa ada 1 kawat putus adalah 0,5.
asumsikan bahwa kegagalan kedua atau tidak lebih kawat tidak sama. Oke, berarti kalau ada satu kawat putus, peluangnya 0,05. Nah, kegagalan kedua atau lebih kawat itu tidak sama, jadi beda. Kabel harus diganti bila 3 kawat sudah putus. Tentukan probabilitas bahwa kabel dapat bertahan pada saat dibebani dengan beban berlebih paling tidak 5 kali sebelum kabel tersebut diganti. Yo, apa tadi? Kalau yang pertama 0,5, yang kedua, ketiga itu berbeda, tapi kita menentukan probabilitas bahwa kabel yang dapat bertahan pada saat dibebani dengan beban yang lebih paling tidak 5 kali sebelum kabel tersebut diganti. Berarti gimana cara ngitungnya? Hitungnya adalah dia mintanya adalah paling tidak 5 kali sebelum kabel tersebut diganti. Kita nggak tahu nih ada berapa kawat di situ ya. Kita nggak tahu ada berapa kawat. Tapi dia mintanya adalah paling tidak 5 kali sebelum. Berarti 5 itu kita katakan dirusak. Ya, kegagalan pertama kawat 1 putus, kegagalan kedua kawat 2 putus sampai 5 kali. Nah, terus kita carinya berarti setelah 5 kali. Setelah 5 kali berarti yang ke-6, yang ke-7, yang ke-8, yang ke-9, yang ke-10 dan seterusnya. Makanya di sini tulisannya adalah peluang XK lebih besar sama dengan 6. Harus ada sama dengannya. Karena apa? Karena 6 juga termasuk dong. 6 termasuk hitungan. Nah, kalau seperti ini kita kan hitungnya susah ya. Ada 6, ada 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, itu sangat panjang. Gimana caranya? Kita buatkan negatifnya. Jadi negatifnya itu maksudnya gimana? 1 min P. Jadi kayak peluang loh. Jadi gini. Apa ya? Kalau ke peluang kalian berhasil itu 0,2, berarti peluang kalian gagal itu adalah 0,8. Nah, kita pakai teori seperti itu. Jadi kalau peluang lebih besar dari 6 itu A misalkan, maka saya bisa ngitung 1 min peluang yang kurang dari 6. Ya. Kalau saya mau mencari yang lebih besar dari 6, karena peluang itu maksimal 1. 1 ini maksimal. Jadi nggak mungkin ada peluang lebih dari 1. Kalau kalian mencari peluang lebih besar dari 6, kalau kesulitan maka 1 maksimal dikurangi peluang yang kurang dari 6. Nah, itu kan lebih bisa apa ya? Artinya lebih bisa dibayangkan gitu loh. Jadi kita ngitungnya 1 min berapa ini? 2. Oke, terus apa lagi nih? 3, 2, 4, 2. Ini ya. Jadi ini cuma tinggal mainan itu aja, apa? Hitungan kombinasi saja dihasilkan 0,99884. Dan biasanya hasilnya pasti akan kalau 1 min itu dia akan besar sekali sih biasanya. Tapi ya tergantung soalnya juga sih. Oke, dan yang kelima adalah proses Poisson dan distribusi Poisson. Distribusi Poisson. Coba ya, banyak masalah yang menjadi perhatian seorang insinyur adalah mengetahui kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa pada interval waktu tertentu. Contoh, gempa, ya, kecelakaan lalu lintas. Dalam kasus ini kejadian tersebut lebih tepat dimodelkan dengan proses Poisson. Kenapa proses Poisson? Asumsinya gini. Asumsinya adalah suatu peristiwa dapat terjadi secara acak pada interval waktu tertentu. Jadi bebas ya. Suatu peristiwa dapat terjadi secara acak, bebas. Kejadian satu peristiwa dengan peristiwa lain pada interval tertentu adalah independen. Tidak ada hubungannya. Probabilitas kejadian suatu peristiwa pada interval waktu delta T adalah proporsional terhadap delta T dan dapat diberikan sebagai V delta T, di mana V adalah rata-rata kejadian suatu peristiwa. Maka Poisson tersebut rumusnya adalah gini ya. E pangkat min VT pangkat X per X faktorial. X-nya 0, 1, 2. Nah, mungkin lebih pahamnya nanti kita pakai contoh. Berdasarkan data badai hujan di suatu kota selama 20 tahun menunjukkan bahwa rata-rata terjadi
4 kali badai hujan per tahun. Oke, jadi tadi ada jangka waktunya di sini. Ada jangka waktunya. Setiap tahun rata-rata 4 kali. Asumsikan kejadian badai hujan adalah proses Poisson. Berapa probabilitas bahwa tidak ada badai hujan tahun depan? Gimana caranya? P xt sama dengan 0 adalah 0,18. Probabilitas akan terjadi 4 kali badai hujan tahun depan, berarti X-nya 4. Ya, ini dihitung 0,195. Probabilitas akan terjadi 2 kali atau lebih badai tahun depan, berarti mintanya X-nya lebih besar dari 2. Paham nggak ini maksudnya? Yuk, coba ya. Dia kan tahunya bahwa rata-rata per tahun itu ada 4 kali, ya kan? Rata-ratanya ada 4 kali. Dia selama 20 tahun. Mintanya probabilitas tidak ada badai hujan. Tidak ada berarti X-nya berapa? 0. Udah dihitung di sini 0. Loh, kenapa kok langsung pakai kayak gini? Ya, karena asumsikan kejadian badai hujan adalah proses Poisson. Kalau bahasanya itu Poisson. Ya, E pangkat min 4, 4 pangkat 0. 4 ini dari mana? Ya karena sudah ada datanya bahwa 4 kali badai hujan per tahun. Kemungkinan kalau dia nggak ada hujan tahun depan itu 0,018. Kalau akan ada 4 kali badai hujan tahun depan, nah 4 kali, maka Xt-nya sama dengan 4. Maka begini. Gitu ya. Terus Pxt lebih besar dari 2 karena dia kemungkinannya adalah probabilitas akan terjadi 2 kali atau lebih. Berarti kan dia lebih besar sama dengan 2. Nah, kita gunakan hal yang sama kayak tadi. Pxt lebih besar sama dengan 2. Berarti 1 min apa tadi? X kurang dari 2. Kurang dari 2 itu berapa? 0 dan 1. Nah, 0 dan 1. Berarti kalau 0 apa? Ini udah dihitung 0 nih. Ini 0. Nah, 1 mungkin hitungannya adalah kayak gini. Berarti probabilitas akan terjadi 2 kali atau lebih badai hujan tahun depan itu 0,908. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai distribusi probabilitas yang diskrit ya. Jadi tahu ya, diskrit itu adalah tercacah, jadi tidak mungkin selang. Diskrit itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Yang pertama ada distribusi uniform ya, di mana peluangnya sama. Yang kedua ada distribusi binomial. Binomial itu peluangnya beda, ada benar ada salah, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada multinomial. Multinomial itu ternyata nggak cuma benar dan salah. Ada lagi, ada benar, ragu-ragu, dan salah. Nah, kayak gitu. Kemudian apa lagi di sini? Geometri. Geometri adalah distribusi yang peluangnya pertama kali. Jadi istilahnya hanya sekali saja, tapi di awal. Pertama kali saja. Kalau binomial negatif berarti untuk yang lebih besar, tapi kita pakainya 1 min. Saya mau menghitung yang X lebih besar dari 5. Wah, terlalu banyak kalau X lebih besar dari 5. Maka saya gunakan 1 dikurangi yang kurang dari 5. Nah, jadi gitu. Kalau Poisson, distribusi Poisson ini adalah distribusi yang berhubungan dengan waktu. Jadi kalau ada data waktu, kemudian kecenderungannya seperti apa, maka kalian pasti akan gunakan distribusi Poisson. Oke, nah mungkin itu dulu penjelasan mengenai distribusi probabilitas diskrit. Apabila ada pertanyaan, saya di bawah LMS nanti akan ada forum. Silahkan kalian menuliskan pertanyaan di forum. Nanti insya Allah akan saya jawab satu persatu. Ya, saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.